Scorpio. Kita ketemu lagi sama Lucky di sini di Fortune Star 222. Oke. Eh, Kali ini gue mau bacain Scorpio Asmara ya. Gue mau coba gaya yang berbeda, yaitu energi kamu sebelah kiri, energi dia sebelah kanan, sama di tengah result dari hubungan kalian apa ya. Energinya bisa ketukar seperti biasa tergantung situasinya ya. Dan untuk kamu semua yang punya Scorpio di birth chartnya, ini untuk kamu. Dan counterpart yang memang tertarik dengan Scorpio juga boleh, mungkin pesannya juga buat kamu ya, berguna. Sebelumnya gue mau minta maaf ya kalau memang ada kata-kata gue yang gak berkenan, karena gue cuma baca energi dan gue bacanya ya akan gue ungkapkan seperti apa yang gue dapat. Gue nggak terbiasa dengan memanis-maniskan suatu keadaan. Oke? Jadi kalau memang nanti ada sesuatu yang tidak mengenakan ya, jangan diambil hati ya. Dan itu juga energinya kan bisa kalian punya apa punya si counterpart ya kan. Itu aja sih. Kalau emang jangan paksain untuk dicocok-cocokin. Kalau emang nggak cocok jangan maksain ya, di dimin aja. Kalau emang bener nggak cocok, coba nonton Rising, Moon, Venus, apa lagi ya, ya itu deh, kalian ngerti. Oke. Kita mulai. Berisik. Energi kamu, the Hierophant in reverse ya. By the way, kalau buat gue Scorpio juga untuk berdasarkan apa namanya, Western ya, Western astrologi, rising gue Scorpio. Kalau berdasarkan Vedic Libra. Jadi gue juga harus jadi mungkin pesanan nanti itu buat gue juga gitu loh. Terus energinya dia the Lovers ya. Energi kamu Nine of Pentacles. Energi dia the Chariot. Energi kamu Temperance. Energi dia the Emperor. Wow. Resultnya hubungan kalian the High Priestess. Wow, oke. Energi yang tersembunyi adalah Three of Wands, Page of Wands. Oke. So untuk yang di awal-awal bulan November ya, November sama Oktober akhir ya, kalian juga salah ding, itu untuk Sagittarius ya, salah. Kalau untuk yang di awal-awal bulan Oktober ya, ya di awal ya Allah ya, di Oktober tuh 23 ya, dan 23 Oktober maaf Oktober, September ya, yang di awal-awal September. Jadi Scorpio yang di awal-awal September bisa lihat juga, nonton juga Libra. Oke. Karena untuk 10 hari setelah masuk ke Scorpio itu, kalau menurut Vedic kalian itu masih Libra gitu. Jadi coba nonton Libra juga ya, karena menurut pengalaman gue ya, karena gue juga sendirinya Caps gitu kan, Caps Pisces, ternyata gue banyak banget Aquariusnya gitu. Jadi mungkin itu berguna buat kalian juga. Oke. Energi kamu the Hierophant in reverse. The Hierophant in reverse ini kartunya si Taurus. Kebalik.
entah ini masalah komitmen pemerintah, institusi, eh, spiritual, agama, eh, pernikahan yang lagi bermasalah, makanya dia terbalik ya. Atau kalian berurusan dengan seorang Taurus. Taurus itu ada di rumah ketujuh kalian, yaitu rumah relationship dan partnership, entah itu business partner, entah itu rumah tangga, ya, entah itu pacar kalian, ya, hubungan, pokoknya segala macam hubungan lah ya. Relationship tuh masalah hubungan, entah bisa sahabat juga ya kan. Nah itu kebalik. Untuk energinya dia, the lovers, tegak ya. The lovers itu ini ya, Gemini, apa ya, gaya apa namanya, energinya Gemini itu ada di rumah ke-8, yaitu resourcesnya bersama, yaitu berarti untuk kalian mungkin dia lagi berurusan dengan apa namanya, properti, apa namanya, istilahnya pembagian resources ya, pembagian sumber material, possession, hubungannya dengan properti, pajak, kayak gitu deh, masalah keuangan yang dimiliki bersama, joint venture, PT, segala macam itu ya. Mungkin dia lagi berurusan dengan gono gini. Tapi yang jelas itu lover itu, aduh ngeselin ya, padahal jam berapa ini, jam 2, jam setengah 3 loh pagi. uh, uh, apa namanya, the lovers itu, atau memang dia ya, energinya dia lagi dihadapkan pada pilihan, yaitu mungkin punya apa namanya, punya simpenan dia ya, istilahnya dia milih antara dua orang gitu kan, karena lovers ya. Jadi itu pilihan, dia dihadapkan pada pilihan, disuruh milih orang. Gue paling benci loh, jujur, gue paling benci kalau ada yang kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu ke gue mendingan mundur. Kalau gue sampai jadi pilihan, gue mundur. Nyebelin deh gue. Energi kamu 9 of Pentacles, kamu single dan bahagia, cukup, it's okay gitu. Energinya dia the chariot itu energinya Cancer, kemenangan dan istilahnya dia sudah berhasil menguasai, mengontrol dirinya sendiri untuk terus maju, apapun masalahnya, dia berhasil mengontrol dirinya sendiri untuk terus menjalani apapun itu masalahnya, situasinya ya. Energinya Cancer itu secara umum adalah di rumah tangga, di rumah, di keluarga, tradisi ya. Terus masalah femininnya, mungkin dia punya masalah dengan orang tuanya yaitu ibunya ya, nyokapnya, karena ini masalahnya dengan bagian feminin karena Cancer. Sedangkan Cancer sendiri untuk di berchart kamu itu ada di travel, bisa juga relokasi, pindah rumah, bisa juga kayak sih itu, pindah. Energinya kamu adalah Temperance.
Temperance, mungkin kamu punya ini energinya Sagittarius, mungkin kamu punya Sagittarius di chart kamu, atau kamu juga punya dapat influence, dapat pengaruh di sekitar kamu ada seorang Sagittarius. Atau Sagittarius ini artinya apa sih namanya, patience, sabar, sabar, mencoba mengerti, mencoba apa namanya, mencoba mix suasana gitu, mencoba mix suasana, bermain dengan keadaan ya, untuk mencoba memahami. Dia bersabar dan mencoba memahami segala keadaan supaya dia bisa apa namanya, tegar ya, dan sabar gitu. Sagittarius di chart kamu sendiri, Scorp, itu di bagian income, value ya, ideologi sama apa namanya, kebiasaan keuangan ya. Itu jadi kamu sebenarnya lagi sibuk, lagi mencoba menetralisir keadaan keuangan dan ideologi kamu, dan apa yang kamu nilai sebagai fondasi kamu. Sedangkan dia energinya adalah The Emperor. The Emperor itu energinya si Aries. Oke, Aries. Nah, sedangkan dia itu energinya Aries itu dia di kalau di chartnya kamu ya, sebagai chartnya Scorpio, dia lagi dealing dengan kesehari-harian, bagaimana menggunakan servis, kesehatan, kebiasaan sehari-hari. Tapi dia kayaknya di sini adalah krisis identitas diri, karena Emperor itu biasanya punya isu, punya masalah dengan ego, karena sudah terbiasa mengontrol segala sesuatu keadaan di bawah kontrolnya dia. Karena seorang Emperor kan apa namanya, tugasnya dia kan mengontrol empire-nya kan, kerajaannya kan. Jadi dia itu terbiasa mengendalikan segala hal. Jadi kayaknya dia lagi krisis identitas ya, untuk mengendalikan ya. Walaupun di sini dia punya ini ya, punya apa namanya, dia udah mendapatkan kemenangan untuk mengontrol dirinya sendiri, entah itu secara emosional dan bagian feminin dan maskulin ya, untuk terus bisa maju. Di sini dia punya problem, punya masalah dalam mengurus egonya, harga diri. Dalam result dari hubungan kalian adalah the High Priestess. Ini High Priestess itu kartunya Pisces. Entah mungkin kalian juga berurusan dengan Pisces ya. Gue Pisces, Scorpio rising. Nah, Pisces itu ada di, sebentar ya, Scorpio, Sag, Cap, Aqua. Scorpio, Sag, Cap, Aqua, Pisces, Love Affairs. Makanya dia kan secret kan, ini rahasia nih yang tidak terungkapkan. High Priestess itu tidak terungkapkan. High Priestess itu silence, tidak berkomunikasi, tidak adanya komunikasi, sama-sama in silence. Deep knowing artinya
intuisi yang tajam. Uh, ini kalian antara kamu dan dia komunikasinya lewat intuisi. di dimensi kelima gitu. Dimensi kelima komunikasi directnya nggak ada, diam total, tapi kalian sama-sama tahu kalau ada ikatan di situ. Sama-sama merasakan, sama-sama tahu, tapi diam. Sedih ya. Hidden energy yang tersembunyi kan, bener kan? Tersembunyi. Ada apa itu? Di tersembunyi itu ada 3 of Wands. 3 of Wands itu penantian. Apa sih yang dinantikan gitu? Apa sih yang dinantikan? Komunikasi, saling nunggu. Ya udah, ciao. Saling menunggu ya kan, nggak ada mulai kan? Oke, ya udah biarkan saja, ya nggak? Oke, apa yang mau gue ini ya? Ada yang harus gue klarifikasi nggak di sini? Gue mau klarifikasi The Hierophant ya, The Lovers, yang pasti The High Priestess, The Emperor sama Chariot, banyak. Okay. The Hierophant kebalik ya. Apa itu The Hierophant kebalik? Ace of Swords, kemenangan, komunikasi, pencerahan. Knight of Wands, energinya Sagittarius. Layer sama King of Pentacles. Oke. Knight of Cups, ada action date nih di bawah decknya, Knight of Cups. Yang jelas ada pencerahan tentang seorang Sagittarius atau King of Pentacles. Oke. King of Pentacles ini buat gue adalah Taurus, which is Hierophant itu sendiri adalah Taurus, ya kan? Taurus itu tetap di rumah ke-7 kalian, masalah relationship ya. Dan ini Taurus Hierophant kebalik, artinya komitmen yang oke. Jadi menurut gue di sini entah kalian berurusan dengan Sagittarius atau Taurus ya, atau dengan pernikahan yang memang sudah berakhir, karena ada pencerahan di situ, kemenangan, komunikasi dan pencerahan. Oke, sekarang gue tanya klarifikasi The Lovers ya. Lovers, widih, The Empress ya kan. Four of Cups, 3 of Pentacles, under the deck, King of Cups. Oke. Entah kalian berurusan dengan Pisces, King of Cups buat gue Pisces, atau bisa jadi kalian sendiri Scorpio ya, atau Cancer. Gue sih out Cancer, enggak Cancer. Dia Queen. Di sini ada The Empress. The Empress itu entah itu Taurus, entah itu Libra. Oke. Karena memang Taurus dan Libra yang ruling planetnya adalah Venus ya kan. The Empress itu adalah the goddess of love, Dewi Cinta. Oke. Tapi bisa juga Aries, Dewi Cinta. Gila nih, ada The Emperor dan ada juga The Empress. Ini soulmate abis ya. Karena dua-duanya keluar. Bisa jadi twin flame. Soal kontrak dari dulu, maksudnya energinya sih gitu. Four of Cups itu ada ketidakpuasan di situ. Ini
kita klarifikasi energi Gemini the lovers ya, antara pilihan tadi ya, disuruh memilih tadi ya. Eh, dan di sini ada Three of Pentacles, artinya kerjasama, kolaborasi, dan mencoba untuk terbuka. Dan The Empress itu bisa jadi orang ketiga karena dia nomor 3 ya, dia nomor 3, bisa lihat ya? Ada ketidakpuasan di situ dengan Four of Cups, ketidakpuasan, jadi dia ingin bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak ketiga, gitu aja lah. King of Cups sebagai behind energi yang tersembunyinya ya, di masa lovers itu adalah si King of Cups, mungkin seorang Pisces. Seven of Cups, Pisces. Oke. Apalagi yang pengen gue klarifikasi? High Priestess ya. High Priestess di result. Diam-diaman ini kenapa? Kenapa diam-diaman? Egonya sama-sama gede kali ya. Yang satu The Empress, yang satu The Emperor gitu kan. Wassalam. Ten of Wands, King of Swords, The Tower, Satan, Seven of Wands. Jadi ada resistance ya. Jadi ada yang mencoba bertahan. Oke. Ten of Wands itu semua beban masih dipinggul, masih dipangkul semuanya, beban-beban itu nggak mau dilepaskan, dia masih bertahan untuk mikul itu semua beban. Bingung gak sih gue? Bingung gak sih lo? Ngapain sih? Hidup bisa dibawa enteng terus dipikul. Hidup itu bukan dipikirin tapi dijalanin. Enggak, orang banyak mikir. Kapan senengnya lo? Oke. King of Swords itu air sign ya, bisa Aquarius, Gemini atau Libra. Tapi menurut gua King of Swords itu Aquarius. Aquarius itu ada di Scorpio, komunikasi. Ini masalah komunikasi ya, dan Ten of Wands itu bisa dianggap, bisa diartikan juga sebagai pindah lokasi, pindah residence, pindah kerjaan, pokoknya pindah lah gitu, pindah lokasi lah. The Tower itu energi kamu, Scorpio ya. Kamu kan Plutonian banget tuh, Plutonian ya, the god of death ya, the god of death, Kelis ya, pintu kematian. Ini transformasi, di mana sebuah fondasi yang sudah dibangun harus jatuh runtuh. Jadi High Priestess ini ya tentang pindah lokasi atau melepaskan semua beban. Jadi komunikasi tentang runtuhnya suatu fondasi dan relokasi atau melepaskan semua beban. Karena energinya Aquarius itu sendiri ada di daerah rumah, berarti kan pindah rumah. Mungkin pindah rumah karena ya pindah rumah, atau kamu meninggalkan kisah lama. Oke. Sekarang kita lihat The Emperor ya.
Eight of Swords, Queen of Swords, Ten of Pentacles, under the deck, Seven of Wands. Masih resistance, masih bertahan dia. Sudah aku bilang, si Emperor ini emang masalahnya ada di ego dan pride, harga dirinya ketinggian. Makanya dia jadi parno. Eight of Swords, banyakan pikiran. Sama Queen of Swords itu energi Libra. Queen of Swords itu bisa Aquarius, air signs, Aquarius, Gemini atau nggak Libra. Tapi secara ini Queen itu Libra. Kenapa Queen itu Libra? Karena Libra ruling planetnya adalah Venus. Jadi Queen of Swords itu lebih ke Libra. Kalian berusaha dengan Libra. Ten of Pentacles. Ten of Pentacles itu masalah kemapanan, stabilitas rumah tangga. Okay. Jadi kalian si Emperor ini dia masih bertahan dengan kemapanan dan stabilitasnya ya, yang dia punyain dengan kerajaannya ya kan? Emperor gitu loh ya kan, dia masih bertahan dengan kerajaannya, mencoba untuk stay in balance, mencoba untuk balance. Libra tuh, tapi di situ juga mungkin ini berurusan dengan justice hukum atau lawyer ya, pengacara. Ini mungkin lagi ngurusin divorce, perpisahan. Kita lagi ngomongin ini kan ya, kita lagi ngomongin asmara. Dan Libra itu kalau di chart kamu itu di rumah 12, yaitu rumahnya si Neptune rumahnya itu ending, closure, healing, karma. Jadi ada masalah karma di sini yang memang harus dikelarkan secara hukum, karena ada justice di Libra kan justice ya. Nah di sini ada Parno, Eight of Swords. Di situ ada keparnoan dia, ada agak sedikit takut. Oke. Coba kita lihat The Temperance, energinya kamu ya Scorp. Ini general reading ya, kalian bisa tukar mana yang kalian, yang ini apa sih itu terserah, sesuai sama kondisi masing-masing. The Hangman and Reverse, si Pisces. Itu kartunya Pisces kebalik, artinya kalian udah dapat pencerahan, entah dibantuin si Pisces ya kan. King of Wands, energinya fire sign, Aries, Leo atau Sagittarius. Which is ini Temperance, kayak kartunya Sagittarius ya, tapi biasanya kalau buat gue King of Wands itu kartunya si Aries. Terus apalagi Queen of Wands, tuh gila kan, setelah King sekarang Queen of Wands. Couple ini couple ini apa sih couple tuh bahasa Indonesia nya? Pasangan, ya Allah, pasangan. Di bawahnya Five Pentacles. Oke. Energi yang tersembunyi adalah loss, kehilangan, merasa kehilangan. Oke. The Temperance ini, energi The Temperance ini diklarifikasi oleh The Hangman. Hangman kebalik adalah pencerahan yang jelas, karena dia sudah mengorbankan diri, sacrifice. Dengan kondisi yang terbalik, dia sacrifice, dia mengorbankan dirinya untuk mendapatkan pencerahan ya. Makanya dan biasanya dengan kondisi yang terbalik itu, dengan mengorbankan diri, dia stuck, dia terjebak. Biasanya kakinya diketuk kalau tradisional tarot
decknya biasanya kan dia digantung gitu kan. Istilahnya dia terjerat biasa. Nah kalau kebalik ini dia sudah nggak terjerat, dia sudah dapat pencerahan, dan dia di saat terjerat itu biasanya kan orang tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, cuman bisa mencoba memahami dan mengerti keadaan dan situasi. Di sini dia sudah tidak terjerat, dia sudah mengerti kondisinya, dan di sini ada couple, power couple, King sama Queen of Wands ya. Kalau King itu buat gue si Aries, kalau si Queen itu energinya Leo. Oke. Aries itu ada di hari-harian kamu, sehari-harian kamu, di aktivitas daily kamu. Sedangkan Leo sebentar ya, Scorpion kalau jatuh terus Gemini, karir bagian mungkin kamu selama ini stuck di masalah keseharian kamu dan karir kamu. Oke. Tapi di sini kalau dalam masalah asmara, kayaknya kamu memang entah berurusan dengan seorang Pisces dan segala macam orang fire sign, dari Sagittarius, Aries sampai Leo. Ya mungkin kalian juga nggak tahu kan birth chartnya seseorang yang kamu berurusan itu ya kan. Bisa jadi moon sign-nya, bisa jadi Venus sign-nya ya kan. Jadi yang terpaku sama bintang. Artinya sih itu kalian udah dapat pencerahan tentang ini biasanya power couple, jadi tentang hubungan kalian sendiri ya, itu. Jadi ya sekarang ini kayaknya udah cukup jelas buat gue. Sekarang gue mau kasih ini ya, goddess guidance. Apa sih advice dan untuk Scorpio ya kan. Sebentar ya, ini jam berapa? Jam 3 ya. Sorry ya kalau berisik, di rumah gue emang suka gitu. Di sini orangnya kalong semua soalnya. Laksmi, bright future, stop worrying, everything is going to be fine. Tolong tuh dibilangin yang sama siapa namanya, si Emperor sama si Emperor, jangan kebanyakan parno, karena bright future gitu. Laksmi bisa baca kayak gagal terus gue ngeliatin ini. Stop worrying, everything is going to be fine. Jadi jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan di sini bilangnya bright future, jadi masa depannya yang cerah. Bilang sama si Emperor ini, jangan takut, jangan khawatir, kalau semuanya akan baik-baik saja. Alright, Scorp, semoga bermanfaat, dan kalau ada kata yang salah minta maaf. Jangan diambil hati. Kalau emang sesuai, jangan lupa jempolnya. Kalau baru pertama di sini ya subscribe ya. Makasih. Bye bye.